Soal nomor 3 ada A, B, C. Sebentar ya, saya buka dulu soalnya. Cari gradien ya, cari gradien. A 4,-7 dan 2,4. Gradien yang melalui ya, gradien yang melalui 2 titik adalah rumusnya apa? Y1 min Y2 per X1 min X2. Loh Bu, kalau di buku saya baca kok Y2 min Y1 per X2 min X1. Bisa ya. Jadi ada 2 rumus, yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2 atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Tentunya kalian bisa memakai salah satu, tidak perlu dua-duanya, karena hasilnya nanti juga sama. Nah, kita identifikasi dulu yang A, X1-nya mana? X1-nya 4. Y1-nya mana? Y1-nya min 7. X2-nya mana? 2. Ya, Y2-nya berapa? 4. Kita masukkan, ambil satu rumus saja. Misalkan aku pengen pakai yang kiri Bu, silahkan. Y1-nya tulis min 7 min Y2-nya 4 per X1-nya 4 min 2. Maka M-nya ketemu min 11 per 2. Nah, sudah ketemu ya. Selama kalian hafal atau paham rumus ini, insya Allah mau dikasih bentuk titik bagaimanapun pasti bisa ya. Nah, ini untuk yang A. Sekarang kita lihat soal yang B ya. Soal yang B. Tentukanlah tadi ya B, di sini saya tulis di sebelah kanan ya. B 2x min 5y sama dengan ya 2x min 5y sama dengan benar 0. M-nya bagaimana? M kalian bisa ubah menjadi bentuk eksplisit dulu atau langsung ya. Bisa eksplisit dulu atau langsung. Kalau langsung bagaimana M-nya? Min A per B ya. Min A per B seperti yang Bu Eka sampaikan, maka di situ X-nya ketemu min 2 per min 5 atau dapat 2 per 5 seperti ini. Nah, misalkan Bu, aku kok menguasainya eksplisit, saya lebih paham eksplisit, maka kalian bisa mengubah eksplisit terlebih dahulu. Misalkan min 5y sama dengan 2 min 2x, maka M adalah min 2 per min 5, 2 per 5, sama ya. Untuk soal yang C ya tidak saya bahas, sama saja pembahasannya. Nah, kali ini karena waktunya terbatas ya, bentar lagi kayaknya lampu mati, jadi saya lanjutkan langsung ke materi ya. Cara menentukan persamaan garis lurus ya. Kalau tadi kita sudah belajar gradien, kemiringan, sekarang kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus ya. Nah, di buku ada sebenarnya di LKS, tapi karena kalian tahun ini tidak dapat LKS, akan saya ringkaskan itu ya. Rumus-rumusnya. Menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ya ada beberapa cara tentunya. Kalian
harus paham sebelumnya dulu ya, materi sebelumnya PLDV yang sudah Bu Eka sampaikan, cara menentukan gradien yang sebelumnya juga dipelajari di sini nanti akan dipakai ya. Jadi yang pertama A, persamaan garis lurus yang ini ya bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan ya M kali X min X1. Nah, ini yang harus kalian pahami, kotai ya. Apa itu M ya? M tadi gradien. Apa itu Y1? Apa itu X1? Ya, X1, Y1 adalah titik yang dilalui ya. Maka apabila ada contoh ya, saya berikan contoh di sini. Tentukan PGL, saya buat ringkas, PGL adalah persamaan garis lurus ya, yang melalui, saya ringkas ya tulisannya, saya kecilkan karena papanya terbatas, melalui titik 2,1 dan bergradien min 2. Ini contoh soalnya. Maka akan saya bahas di sini. Kalian harus bisa identifikasi mana M-nya, mana X1-nya, mana Y1-nya ya. Kita lihat, maka M-nya berapa? M sudah jelas bahwa M-nya itu min 2. X1-nya berapa? X1 adalah titik yang dilalui X yaitu 2. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1. Maka kita masukkan ke rumus. Alangkah baiknya setiap mau melakukan atau mau mengerjakan tulis rumusnya biar lama-lama hafal ya. Y min Y1 M X min X1, maka Y min Y1-nya 1, M-nya min 2, X min 2. Y min 1 min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 2 berapa? Plus 4. Maka persamaan umumnya bisa kalian ubah atau bisa kalian tentukan menjadi bentuk eksplisit ataupun implisit. Nah, tentunya kalian harus bisa mencari option jawaban yang sesuai dengan soalnya. Misalkan soalnya pilihan ganda, ada pilihannya implisit semua, berarti nggarapmu juga harus implisit. Kalau misalkan pilihan gandanya kok eksplisit, ya kalian kerjakan bentuk eksplisit seperti itu. Nah, ini saya buat Y sama dengan min 2X plus 4. Min 1 pindah ya jadi plus 1. Maka Y sama dengan min 2X tambah 5. Kali ini bentuk eksplisitnya. Misalkan Bu, aku pengen yang implisit juga, boleh. Y ya, min 2X pindah ke kiri plus 2X sama dengan 5. Nah, ini rumus yang pertama dari PGL atau persamaan garis lurus. Nah, ingat-ingat ya, bisa dicatat karena masih ada banyak lagi ya, persamaannya itu cukup banyak rumusnya. Ini yang bergradien. Nah, yang B akan saya lanjutkan ya. Ini bisa dicatat sebentar, silahkan ya, saya tunggu sebentar sambil kalian nyatat. Jadi rumus yang kita pelajari hari ini tadi baru dapat 1 ya.
yaitu yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Rumusnya apa tadi? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Latihan soal ya, di Google itu banyak ya, silahkan dicoba lebih dari 3 kali. Mencoba pasti bisa, atau pinjam buku LKS ya ke kakak kelas kalian, silahkan. Pengen datang ke perpus ini, lihat buku paketnya, nanti dicatat yang penting, silahkan. Jadi maksimalkan apa yang ada di sekitarmu ya, jangan sampai banyak alasan ya, karena kita harus berjuang untuk menjadi sukses ya. Oke, yang kedua saya lanjutkan. Persamaan garis lurus yang kedua adalah persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, loh Bu, itu kan tadi bisa dicari gradiennya dulu, X1, Y1, X2, Y2 bisa. Dicari gradiennya dulu juga bisa, atau langsung ya. Kalau nyari gradien berarti ini cari M-nya dulu dan masukkan M tersebut dengan rumus pertama tadi ke salah satu titik. Boleh X1, Y1 atau X2, Y2-nya. Tetapi ada juga rumus langsungnya, yaitu seperti ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lagi rongko bingung ya, jangan bingung dulu, jangan bingung, sabar ya. Proses pelan-pelan, dipahami dulu apa sih maksudnya itu ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 itu kemiringan ya saya, sebenarnya ini ya diperoleh dari M-nya itu, kemiringan suatu garis lurus ya. Tetapi di sini diringkaskan rumus langsungnya X min X1 per X2 min X1. Pertama yang harus kalian kuasai sebelum mengerjakan adalah identifikasi soal ya. Tentukan X1-nya mana, Y1-nya mana, X2-nya mana, X1-nya mana. Jangan sampai kebalik-balik ya, karena kalau kebalik-balik jawabanmu juga salah ya. Jadi hati-hati penentuannya, penentuan variabel-variabelnya. Akan saya berikan contoh ya, secara langsung. Contoh ya, tentukan persamaan garis lurus PGL yang melalui titik 2,-1 dan 3,-4. Nah, ada soal seperti itu. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,-1 dan 3,-4 ya. Enjoy dulu ya, tenang ya. Apa tadi yang harus ditentukan? X1 sama Y1, X2 sama Y2. Ojo bingung. Artinya X1 Y1 ku sing ngarep lah ya. Boleh tukeran sebenarnya enggak masalah. Nah, ini tulis di atasnya X1 iki, Y1 ini ya. Ini X2, ini Y2. Nah, seperti biasa, jangan lupa tulis rumusnya. Selalu biasakan menulis rumus di atas bawahnya baru. Proses itu agar mempermudah kalian lama-lama biar jadi hafal. Dan kalau mengerjakan di room 2, prosesnya jelas, rumusnya jelas, tentunya ya akan ada nilainya yang lebih dibandingkan yang langsung ujuk-ujuk ketemu jawabannya ya. Nah, yuk kita, walaupun di sebelah kiri ada, tapi saya tulis lagi ya biar bareng-bareng. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Yakin kalau kalian bolak-balik mengerjakan suwe-suwe juga hafal ya Cah ya. Y min, Y satunya berapa? Tulis min 1. Hati-hati, kalau misalkan ketemu dengan minus ya, jangan lupa dikasih kurung, nanti jadi salah takutnya ya. Y2 berapa? Min 4 ya, dikurangi Y satunya berapa? Minus 1. Sama dengan X min, X satunya berapa? 2, X 2-nya 3 min 2. Nah, kalau ketemu seperti ini, jangan buru-buru pusing ya, tapi pelan-pelan dipahami. Kita mulai dari yang paling atas. Y min kali min apa? Min kali min, lompat orang mana ya Cah ya. Tapi min kali min itu plus ya, plus 1 per min 4 plus 1. Utang papat mbok bayar siji, utangnya saya piro? Min 3. Sama dengan X min 2 per 1. Nah, panjang ya Cah ya. Tenang, panjang-panjang tapi nek misalnya mbok garap temenanan ya, kalian pahami kepenak kok Cah ya. Sekarang kita tulis satunya dikali Y tambah 1 sama dengan min 3 X min 2. Tinggal dijabarkan 1 kali Y 1 kali 1 1. Bu, 1 itu enggak ditulis enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini biar kalian jelas saja ya. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 2 plus 6. Sudah ketemu Cah, Y sama dengan min 3X plus 6. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. 6 kurangi 1 dapat 5. Sudah jadi ketemu ya. Seperti ini. Ini rumus yang kedua. Bu, rumusnya kok akeh men, wis ya sabar ya. Ini hanya sementara ya, kelas 8. Jadi kalian pahami satu persatu karena emang di kelas 8 tuh materi paling padat di antara kelas 7, 8, 9 ya. Kalau 9 nanti materinya juga lebih sedikit. Jadi kalian jalani saja, ikhlas ya menjalani ini semuanya. Walaupun pelajarannya banyak, dinikmati saja ya. Ada masanya kalian jadi murid ya, sok mben ya, nek wis lulus juga nggak ketemu ngene iki lagi nek nggak ngambil jurusan matematika ya. Oke, ini yang rumus kedua. Tadi rumus pertama tadi apa? Masih ingat apa enggak? Jangan-jangan berlali ya. Oke, yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui satu titik ya, dan bergradien M. Tadi rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan X min X1. Yang kedua, persamaan garis lurus yang melalui dua titik, ini rumusnya. Sekarang masuk ke rumus ketiga ya. Rumus yang ketiga. Gradien ini ya, yang C, persamaan garis lurus yang melalui satu titik X1, Y1 dan sejajar garis lain. Garis lain ini tentunya ya bisa nganu ya saya, bisa eksplisit, bisa juga implisit. Tentunya tergantung soal ya. Garis lain ini nanti bisa bentuk eksplisit, bisa implisit, atau eksplisit ya, tergantung soalnya. Artinya kalian harus bisa memahami ya, memahami apakah ini nanti implisit atau eksplisit dan M-nya berapa ya. Jadi kalau kalian tidak menguasai materi gradien tadi, kalian akan susah mengerjakan ini ya. Maka kalian harus pahami betul-betul baru bisa menyelesaikan. Lah bagaimana kalau sejajar? Sejajar garis lain, sejajar itu simbolnya kalau matematika seperti ini ya. Tak tulis di sini. Sejajar, sejajar, seret, seret. Nah ini sejajar ya. Nah
bagaimana maksud dari sejajar? Jadi kalau ada yang melalui satu titik ini dan sejajar garis lain itu M1-nya sama dengan M2 atau M2 sama dengan M1. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya podo plek cah karo rumus yang pertama tadi loh. Apa itu? Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Nah, tetapi M-nya pakai M2. Kalau sejajar tidak masalah karena M-nya persis ya. Jadi sejajar ono garis ya. Ada dua garis jejer-jejer. Misalkan saya punya koordinat kartesius di sini. Ini garis A misalkan. Ini garis B. Maka gradien M sama A ini sama. M sama B ini sama karena keduanya saling sejajar. Maksudnya seperti itu, Cah. Saya akan berikan contoh langsung ya. Tentukan PGL atau persamaan garis lurus yang melalui 3,4 dan sejajar garis 2X sama dengan Y tambah 3 misalkan. Kalau seperti ini seperti apa ya mengerjakannya? Caranya gini. Ini garis 2X sama dengan Y tambah 3 itu adalah garis yang harus kita cari M1-nya ya. M-nya berapa? M1-nya. M sama dengan apa? Angka depan X dibagi angka depan Y atau A per B. 2/1. Jadi M1-nya berapa? 2. Karena sejajar maka M2-nya juga 2. Nah, M2 ini kita masukkan ke rumus. Y min Y1 M2 X min X1. Kita masukkan rumus yuk. Y min Y1-nya berapa? 4. Ini kan 2. X min X1-nya berapa? Ini X1, ini Y1 ya. 3. Maka bisa kita jabarkan ya, saya lanjutkan ke sini, maaf ya. Sempit tempatnya jadi ya wes maklume ya saya. Y sama dengan Y min 4 sama dengan 2X min 2 kali min 3 min 6. Maka Y sama dengan 2X min 6 ditambah 4 min 2. Nah, ketemu. Ini adalah untuk kasus yang sejajar. Sudah berapa yang sudah kita itu? Sudah kita hitung totalnya? Rumusnya ada 3. Yang pertama yang melalui satu titik dan bergradien M. Yang kedua yang melalui titik. Yang ketiga garis lurus yang melalui satu titik dan sejajar garis lain. Nanti ada keempat cahaya. Jadi totalnya yang kita pelajari cara menentukan persamaan garis lurusnya itu ada 4. Banyak sepertinya, tapi sebenarnya hanya satu rumus ya. Jadi kalian menguasai satu rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 itu sudah cukup ya, asal paham bagaimana mencari gradien tersebut ya. Ini untuk yang rumus ketiga. Bisa dicatat sebentar ya, saya tunggu. Sambil mencatat ya, jangan lupa tugas-tugas yang kemarin, misalkan baik tugasnya Bu Eka ataupun saya, kalau ada yang belum mengumpulkan ya, tolong dikumpulkan ya. Baiklah, sekarang yang rumus keempat ya. D. Persamaan garis lurus yang melalui
1,Y1 dan tegak lurus. Tegak lurus simbolnya seperti ini. Tegak lurus dengan garis lain ya, garis lurus tentunya. Garis lainnya tadi ya sama, bisa apa? Implisit, bisa juga eksplisit. Yang harus kalian pahami, M2 hubungan kemiringan antara garis satu dengan garis yang lain jika tegak lurus itu adalah M2 itu min seper M1. Nah ini hubungannya yang harus kalian pahami. Jangan sampai salah. Jadi misalkan ada M1 ketemu, maka kita harus nyari M2-nya terlebih dahulu ya. Sekarang contoh soalnya gini. Tentukan PGL atau persamaan garis lurus yang melalui 3,-2 dan tegak lurus garis (4x min 6y sama dengan 3. Nah, tentukan persamaan garis lurus yang melalui 3,-2 dan tegak lurus garis inilah. Langkahnya apa tadi? Cari M-nya terlebih dahulu. M1 dulu adalah rumusnya apa? Min A per B min 4 per min 6. Misal bingung Bu, aku bingung nek implisit, gawe wae nang eksplisit juga sama aja. Angka depan X bagi depan Y, min bagi min, plus diringkas. Nah, kalau M1 sama dengan 2/3, maka M2-nya adalah, ingat, M2 di sini adalah kebalikan. Kebalikan dari M1 dan berlainan tanda. Maksudnya ngene cah, kalau saya punya M1 ya, punya M1-nya 2, maka M2-nya itu 1/2, jangan lupa dikasih tanda minus. Min 1/2 atau min setengah. Ini juga sama. Jika M1-nya 2/3, maka M2-nya waliannya 2/3 berapa? 3/2, jangan lupa dikasih minus. Nah inilah yang nanti kita pakai. Rumusnya apa? Rumusnya juga sama, yaitu Y min Y1 M2 X min X1. Sama semuanya ya rumusnya. X1 Y1 Y min Y1-nya berapa ini? Min 2. M2-nya jangan lupa min 3/2 X min 3. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana caranya? Kalian kalau ada soal perpecahan gini jangan keburu-buru bingung ya. Kalian bisa kalikan 2 ini dengan kesini, kali silang. 2Y tambah min kali min plus ya. Plus 2 sama dengan min 3 X min 3, maka 2 kali Y 2Y, 2 kali 2 4, min 3 kali X min 3X plus 9. Dengan demikian 2Y sama dengan min 3X tambah 9 min 4. 2Y sama dengan min 3X ditambah 5. Sudah jadi bentuk eksplisitnya. Nek diubah ke implisit ya gampang.
2Y ditambah 3X sama dengan 5. Dan keempat rumus inilah ya cara untuk menentukan persamaan garis lurus ya materi kita pada bab ini. Intine iki yo iki cah. Nah, kalian ulang-ulang ya, pahami berulang-ulang, jangan malas untuk mencoba. Nah, di akhir sesi tadi kan Bu Ismi sudah menerangkan 4 itu ya, 4 poin ya. 4 poin ini nanti akan saya berikan latihan soal ya. Latihan soalnya nanti bisa dikerjakan, dicoba di rumah ya. Jangan lupa kalau disuruh nyoba ya dicoba tenanan ya. Ojo nggur diingeti tok. Apalagi enggak memperhatikan blas ya. Baiklah, ini soalnya ya, soal buat latihan di rumah ya. Soal latihan. Nomor 1, tentukan persamaan garis lurus yang melalui min 2,3 dan bergradien sebentar ya, saya tulis di bawahnya, nggak jelas takutnya. Bergradien setengah. Soal nomor 2, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,-1 dan 5,3. Nomor 3, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 5,-2 dan sejajar garis ini. Terakhir, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 4,5 dan tegak lurus garis ini ya, melalui garis 2x min 2y min 7 sama dengan 0. Nah, semua bentuk soal ini adalah bentuk dari soal yang tadi materinya sudah saya sampaikan. Semua tadi juga sudah saya berikan contohnya, jadi yang memperhatikan, yang mau nyatet, insya Allah bisa mengerjakan ini semuanya ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk latihan di rumah, pertemuan berikutnya nanti insya Allah akan dibahas BK ataupun saya ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jangan lupa berdoa agar corona ini segera hilang ya, dan kita bisa ketemu di madrasah. Yuk. Sekian hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.